Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview tentang fitur-fitur yang ada di cPanel. Langkah pertama, yaitu kalian bisa login atau masuk ke halaman cPanel, lalu akan tampil seperti tampilan yang terdapat di monitor sekarang. Bisa dilihat. Yang pertama, bisa dilihat di sidebar sebelah kiri, terdapat icon persegi yang berjumlah 9, yang fungsinya yaitu ketika Anda klik ini, yang icon home, maka Anda akan dibawa ke halaman utama cPanel. Yang kedua, yaitu ada icon siluet manusia di bagian bawahnya, yaitu User Manager, yang jika kalian klik, maka pengaturan ini digunakan untuk menambahkan satu atau lebih user yang dapat mengakses halaman cPanel. Kemudian, yaitu di sini, di sebelah kanan, terdapat General Information dan Static. Menu ini terletak di sidebar sebelah kanan. Di sini tampilan tentang informasi umum tentang siapa admin yang mengurus website tersebut. Selain itu, di sini juga terdapat informasi berapa saja memori yang sudah Anda gunakan. Ya, untuk lebih jelasnya, yaitu yang pertama, kita masuk ke General Information. Yang pertama yaitu current user. Bisa dilihat di sini. Hal ini menampilkan informasi nama user yang terdaftar sebagai admin cPanel. Yang kedua yaitu primary domain. Ini adalah informasi yang berisikan nama domain yang Anda daftarkan. Yang ketiga yaitu share IP address. Anda dapat menggunakan ini untuk alternatif mengakses website. Kemudian ada home directory. Ketika menuju home, maka Anda akan dibawa ke directory ini. Kemudian last login IP address. Kolom informasi ini dapat Anda gunakan untuk memantau di mana dan siapa yang mengakses cPanel saat trial digunakan. Kemudian ada theme. Ini adalah petunjuk tentang tema apa yang sedang aktif. Kemudian ada server information. Berisikan informasi tentang detail server yang Anda gunakan. Kemudian di sini ada static. Di sini Anda dapat memantau data statik, semisal jumlah memori yang terpakai dari keseluruhan server. Ya, itu. Kemudian lanjut untuk yang lainnya. Selanjutnya itu ada si panel menu. Jadi si panel menu ada kayak buat upload kayak fitur-fitur yang ada di si panel kayak gitu, yang memiliki fungsi itu tuh bisa biar ya bisa kayak si panelnya itu biar jalannya optimal gitu. Nah, si panel menu itu ada apa aja? Yang pertama ada files. Jadi menu files ini dapat Anda gunakan untuk mengatur file-file yang ada di si panel. Ini bisa juga digunakan untuk mengatur FTP. Anda dapat melakukan backup data melalui fitur-fitur ini. Untuk lebih jelasnya, simak ulasan berikut ini. Yang pertama ada file manager. File manager digunakan untuk mengatur file. Bisa juga digunakan untuk tempat upload file tema website Anda. Yang kedua ada image, yaitu pengaturan untuk mengelola gambar melalui si panel. Yang ketiga yaitu directory privacy, untuk menjaga keamanan sebuah folder dengan cara menambahkan username dan password di folder yang akan dilindungi. Yang keempat yaitu disk usage, yaitu tempat yang paling tepat untuk memonitor memori disk yang tersisa. Yang kelima yaitu web disk. Web disk adalah tempat pengaturan dan monitoring file yang ditempatkan server online. Yang keenam yaitu FTP account. FTP account itu untuk menambah atau mengurangi akun FTP. Lalu yang ketujuh yaitu FTP connection.
Nah, di FTP Connection itu tempat untuk melihat akun FTP yang sedang aktif, yang sedang mengakses si panel. Yang kedelapan, yaitu ada backup. Backup itu untuk membuat cadangan data agar bisa digunakan ketika di kemudian hari terdapat masalah yang menyerang file-file website Anda. Yang kesembilan yaitu backup wizard, yaitu tempat di mana Anda dapat melakukan backup ataupun mengembalikan file-file website dengan cepat dan mudah dilakukan. Nah, setelah di menu file, yaitu kita akan beralih ke menu billing support. Jadi, di fitur ini, Anda dapat memanfaatkan untuk menghubungi web hoster Anda jika ingin menanyakan tentang kendala yang Anda alami, pembayaran yang terjadi masalah, dan masih banyak lagi lainnya. Selain menu si panel, menu yang ada di billing dan support bisa Anda akses melalui halaman member area. Nah, di fitur ini ada apa aja? Yang pertama ada news dan announcement, yaitu berisikan informasi dan penawaran terbaru yang ditawarkan oleh hoster. Yang kedua, manage billing information, yaitu tempat untuk mengatur informasi yang berkaitan dengan pembayaran. Yang ketiga, download research, yaitu tempat untuk mengunduh file-file yang disediakan oleh hoster. Yang keempat, view email history, yaitu untuk melihat histori pengiriman email yang dikirim dari Anda ke hoster dan juga sebaliknya. Yang kelima, view invoice history, yaitu Anda dapat melihat histori pembayaran. Yang keenam, search our knowledge base, yaitu tempat untuk mencari bacaan yang bersifat teknis dan berkaitan dengan website, hosting, domain, dan lebih banyak lagi. Yang ketujuh yaitu cek network status, di mana Anda bisa gunakan untuk memonitoring status jaringan server jika ada sesuatu gangguan yang akan nampak di halaman ini. Yang kedelapan yaitu view billing information. Di halaman ini akan membantu Anda tentang informasi sebuah pembayaran yang terjadi. Yang kesembilan yaitu manage profile, yaitu tempat mengatur informasi diri Anda. Yang ke-10 yaitu register new domain. Anda akan diarahkan ke halaman untuk melakukan registrasi nama domain baru. Yang ke-11 ada transfer a domain, yaitu pengaturan yang berfungsi jika Anda mempunyai domain di web hosting lain dan ingin memindahkannya ke hoster. Yang ke-12 open ticket, yaitu tempat di mana Anda dapat berkomunikasi dengan support hoster. Yang ke-13 view support ticket, yaitu Anda dapat melihat percakapan Anda dengan tim support hoster. Yang ke-14 upgrade atau downgrade, yaitu ketika dalam perjalanan membangun website terjadi sebuah perubahan, maka Anda dapat mengubahnya ke paket dengan pelayanan yang lebih tinggi ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya ada fitur menu database. Di database, Anda dapat membuat sebuah website yang berbasis database melalui si panel. Database adalah kumpulan data yang terorganisir, umumnya disimpan di sistem komputer dan juga bisa diakses secara elektronik. Sifatnya yang kompleks membuat diperlukannya sebuah aplikasi yang dapat diandalkan untuk mengoleksi data dan mengaturnya. Nah, ada apa aja ya di database, yaitu ada PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin adalah sebuah tool pihak ketiga yang berfungsi untuk mengatur tabel dan data yang terdapat di database. Yang kedua ada MySQL Database, yaitu fitur ini Anda gunakan untuk membuat aplikasi berbasis PHP di website. Yang ketiga yaitu MySQL Database Wizard, tempat untuk memulai membuat sebuah database di website. Yang keempat, Remote MySQL, yaitu pengaturan ini digunakan untuk membuat database dan diakses melalui aplikasi selain melalui si panel. Lalu selanjutnya ada fitur menu domains. Nah, domains itu menu yang berkaitan dengan hal seperti pengaturan subdomain, pengaturan add-on domain, cara mengarahkan domain ke domain tertentu, dan sebagainya. Dengan fitur ini, Anda dapat melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan domain.
Nah, apa aja yang ada di domain? Yaitu ada yang pertama ada site publisher. Site publisher ini di mana Anda dapat menggunakan fitur ini untuk membuat website dengan cepat dari tema website yang sudah tersedia. Pembaca website Anda tetap dapat melihat website selagi Anda memperbaiki website. Yang kedua ada domain. Fitur ini Anda gunakan untuk mengatur domain. Anda dapat membuat domain utama, mengarahkan domain, dan membuat email di sini. Yang ketiga ada add-on domain. Add-on domain adalah domain tambahan yang disimpan oleh sistem sebagai subdomain dari domain utama Anda. Yang keempat yaitu subdomain. Di sini Anda dapat membuat subdomain dari website Anda. Subdomain tersendiri adalah sebuah subbagian dari website yang dapat eksis sebagai website baru tanpa nama domain baru. Yang kelima, aliases. Fitur dari si panel ini memungkinkan website Anda memuat dari domain yang lain. Yang keenam, redirects, yaitu memungkinkan Anda untuk mengirim pengunjung suatu domain atau sebuah halaman dari website ke domain tertentu. Yang ketujuh yaitu JSON editor. Anda dapat membuat dan mengedit file zona ini dengan fitur editor. Selanjutnya yaitu fitur menu email. Nah, di email itu ada apa aja? Yang pertama ada email account. Dengan fitur ini, Anda dapat membuat alamat email, mengkonfigurasi email klien, mengubah kata sandi email, dan mengakses web email. Yang kedua adalah forwarders, yaitu Anda dapat mengatur jalur email masuk ke satu akun yang menurut Anda mudah dipegang, sehingga dengan satu email Anda dapat memantau email dari berbagai divisi secara bersamaan. Yang ketiga, email routing, yaitu untuk meneruskan email yang masuk ke domain menuju server tertentu. Yang keempat, autoresponders. Fitur ini untuk membuat atau melakukan perubahan email balasan otomatis. Yang kelima, default address. Pengaturan ini dapat mengarahkan setiap email yang dikirim ke alamat email yang tidak valid untuk email domain Anda. Yang keenam, mailing list. Dengan fitur ini, Anda dapat mengatur sebuah mailing list yang dapat mengirim satu email untuk semua anggota yang ada di list tersebut. Yang ketujuh, ada track delivery, yaitu untuk menjelaskan status pengiriman email. Anda dapat mengetahui apakah email tersebut sudah terkirim atau yang mengalami masalah. Yang kedelapan, global email filters. Anda dapat membuat dan mengelola filter email untuk akun email utama. Yang kesembilan, email filters. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengatur ketentuan yang dapat mencegah masuknya email berisikan konten yang isinya tidak Anda kehendaki. Email deliverability. Ini untuk server yang akan langsung menuju ke folder spam. Address importer. Untuk import beberapa alamat email di akun Anda. Format file XLS dan ada spam filters, yaitu untuk pengaturan filter terhadap email yang berpotensi sebagai spam. Yang ke-13 ada encryption, yaitu pengaturan untuk menambahkan enkripsi terhadap email Anda. Hal ini untuk mencegah email dibaca oleh pihak yang bukan kewenangnya untuk membaca email itu. Enkripsi berisikan sebuah password yang hanya diketahui oleh Anda. Yang ke-14 yaitu bootstrapper. Bootstrapper melindungi kontak masuk email Anda dari email spam. Cara kerjanya dengan mewajibkan semua pengirim email yang sudah tidak ada di daftar putih Anda membalas email verifikasi sebelum Anda menerima email tersebut. Yang ke-15 ada kalender dan kontaks. Fitur ini dapat digunakan ketika Anda ingin mengakses kalender dan kontak di perangkat pribadi. Yang ke-16 ada email disusage. Anda dapat melihat ketersediaan memori server yang telah terpakai untuk email Anda.
Selanjutnya terdapat menu matrix. Menu matrix adalah menu yang mungkin Anda untuk melihat statistika dan analitik untuk domain Anda. Fitur metrik ini membantu Anda mendapatkan ide tentang kinerja dan mengoptimalkan kualitas website. Anda dapat melakukan monitoring terhadap setiap aktivitas yang akan berpengaruh ke jumlah kunjungan website Anda. Terdapat beberapa menu lagi dalam fitur matrix ini, yaitu seperti visitors untuk menampilkan hingga 1000 entry terbaru di log Apache untuk website yang Anda miliki. Yang kedua adalah menu error. Fitur ini dapat menampilkan maksimal 300 entry terbaru di log kesalahan pada website. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk menemukan tautan rusak atau masalah dengan file yang hilang. Selanjutnya adalah bandwidth. Di sini memungkinkan Anda melihat penggunaan bandwidth untuk website Anda. Data-data di sini menunjukkan penggunaan bandwidth bulanan serta total penggunaan bandwidth. Data ini mencakup semua penggunaan bandwidth HTTP dan POP. Selanjutnya adalah raw access. Fungsinya untuk melihat siapa saja yang telah mengunjungi website Anda menggunakan menu raw access logs untuk mengunduh. Yang berikutnya adalah all stats. Selanjutnya adalah Webalizer FTP. Jika pengunjung website menggunakan FTP, maka statistiknya akan ditampilkan di dalam fitur ini. Selanjutnya adalah matrix editor, digunakan untuk memilih jenis statistik mana yang Anda gunakan untuk melihat statistik. Bisa dipilih antara analog stats, all stats, maupun Webalizer. Dan yang terakhir adalah CPU and concurrent connection usage, untuk mengakses CPU dan penggunaan security. Fitur selanjutnya yang terdapat dalam cPanel adalah security. Faktor keamanan menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan dan patut Anda jadikan salah satu prioritas. Ketika website mengalami serangan, website yang telah dilengkapi dengan sistem keamanan akan cenderung lebih aman dan meminimalisir potensi kerusakan website yang masif. Terdapat beberapa fitur dalam menu security ini. Yang pertama adalah SSH Access. SSH Access menjadikan kegiatan transfer file lebih aman dan memungkinkan Anda untuk login ke server website dari jarak jauh melalui internet. Yang selanjutnya adalah IP blocker. Digunakan untuk melakukan blokir terhadap alamat IP yang aktivitasnya mencurigakan dan cenderung dapat berpotensi untuk merusak website. Yang ketiga, SSL atau TLS. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan sertifikat SSL, permintaan penandatanganan sertifikat, dan kunci pribadi SSL. SSL memungkinkan Anda untuk mengamankan website Anda sehingga informasi seperti username dan password login, nomor kartu kredit, dan yang lainnya dikirim dalam bentuk yang sudah terenkripsi. Selanjutnya adalah hotlink protection. Fitur ini mencegah website lain untuk secara langsung memuat data dari website Anda. Contoh kasusnya seperti berikut ini. Ketika seseorang menautkan gambar dari website Anda untuk dimuat di websitenya, saat ada orang mengunjungi website lain tersebut, gambar akan dimuat dari website Anda dan menelan bandwidth Anda. Selanjutnya adalah leaks protection. Leaks protect membuat Anda dapat mencegah pengunjung website memberikan password mereka secara publik ke area terbatas di website Anda. Selanjutnya adalah SSL atau TLS status.
Fitur ini digunakan untuk melihat status SSL dari domain Anda. Yang selanjutnya, menu selanjutnya adalah menu software. Ketika Anda sudah memulai website dengan fungsi yang kompleks, maka tentunya juga dibutuhkan berbagai aplikasi pendukung agar website dapat berjalan sesuai dengan yang Anda inginkan. Oleh karena itu, sediakan fitur software ini untuk memenuhi kebutuhan Anda akun website yang kompleks tersebut. Beberapa fitur yang terdapat dalam menu software adalah PHP Peer Package. Fitur peer ini adalah kumpulan fungsi yang memungkinkan Anda untuk melakukan eksekusi perintah dalam bentuk PHP. Anda harus menginstal peer package sebelum menggunakannya di dalam program PHP. Selanjutnya adalah per modules. Modules yang berisi kumpulan fungsi yang memungkinkan Anda untuk melakukan tugas di Perl. Anda diharuskan melakukan install modul Perl sebelum dapat menggunakannya. Selanjutnya adalah site software. Jika ingin melakukan instalasi terhadap sebuah aplikasi khusus, maka dapat langsung menghubungi time support hoster. Selanjutnya adalah optimize website. Dapat mengoptimalkan kinerja website dengan cara mengubah Apache menangani permintaan. Selanjutnya adalah multi PHP manager, digunakan untuk mengatur PHP dalam website. Lalu menu select PHP version digunakan untuk memilih versi PHP untuk website. Fitur selanjutnya yang terdapat dalam menu cPanel adalah Advanced. Pengaturan Advanced ini bertujuan untuk memberikan pengaturan fungsi yang lebih lanjut di website Anda. Di sini, Anda dapat melakukan pengaturan terhadap perintah-perintah tertentu dan cara menjalankannya hingga fungsi untuk melakukan scanning virus di website. Fitur yang terdapat adalah seperti cron jobs, memungkinkan Anda untuk menjalankan perintah tertentu pada periode waktu tertentu secara otomatis. Yang kedua adalah track DNS, digunakan untuk mengetahui DNS pada domain Anda. Yang ketiga adalah index. Fitur ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan cara direktori akan dilihat di website. Anda dapat memilih antara default, tidak ada indeks, atau dua jenis index. Selanjutnya ada error page. Di sini akan diinformasikan kepada pengunjung ketika ada masalah mengakses website Anda. Setiap jenis error akan memiliki kodenya sendiri-sendiri. Fitur selanjutnya adalah Apache Handlers. Digunakan untuk mengontrol bagaimana perangkat lunak server website Apache mengelola file tertentu pada website yang Anda gunakan. Selanjutnya adalah Mime Types. Fitur ini memberitahu browser cara menangani ekstensi tertentu. Lalu ada virus scanner yang digunakan untuk melakukan scanning website Anda. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga apakah website Anda sudah ada virusnya atau belum. Fitur pada menu cPanel selanjutnya adalah Preference. Di opsi Preference ubah beberapa pengaturan dasar untuk cPanel. Pengaturan ini mencakup pengaturan password, bahasa, tema, tampilan cPanel, kontak untuk menara hubung ke website Anda, dan mengatur user yang dapat mengakses cPanel. Fitur yang ada di dalamnya adalah pertama, password and security. Digunakan untuk melakukan panel. Lalu ada change style untuk mengubah tema cPanel kontak Anda, dan user manager Anda yang dapat Anda gunakan akses website. Menu yang selanjutnya adalah Software Close Apps Installer. Software Close Apps Installer adalah melakukan aplikasi yang digunakan untuk melakukan instalasi software-software tertentu yang dapat berjalan di website Anda. Aplikasi yang dapat diinstal misalnya aplikasi-aplikasi CMS seperti WordPress, Joomla, dan Drupal, aplikasi untuk membuat toko online, dan aplikasi lainnya yang membuat website Anda semakin menarik untuk dikunjungi. Contohnya tersedia tanpa adanya kategori. Bagian kedua adalah kategori.
berikan. Ya, si panel dan fitur-fiturnya dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.